Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Nurhuda dengan NIM F1D1230039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yaitu dampak pencemaran sungai Janes pada air tanah warga. Yang mana presentasi ini adalah bertujuan untuk memenuhi tugas dari Bapak Jarod Wiratama selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hidrologi dan Penyaliran Tambang. Baiklah, di sini langsung masuk ke intinya. Ada pendahuluan pentingnya air bersih, yang mana air bersih ini adalah menjadi kebutuhan vital utama manusia, hewan, dan tumbuhan untuk dapat bertahan hidup. Ancaman pencemaran sendiri itu adalah manusia itu meningkatkan pencemaran, mengancam ketersediaan air bersih. Dan setelahnya ada limbah industri. Banyak industri membuang limbah sembarangan dan menyebabkan pencemaran air. Tanpa mereka sadari, limbah yang mereka buang di sungai tadi dapat untuk membunuh dan mencemar lingkungan yang berada di sekitar limbah tersebut. Selanjutnya ada latar belakang Sungai Janes dan industri batik. Sungai Janes ini sendiri adalah sungai yang berada di Surakarta, tercemar limbah industri, terutama batik. Biaya penanganan limbah batiknya terlalu tinggi, jadi terkendala bagi UKM tersebut. Jadi kondisi ini terdampak pada ekosistem sungai dan air sumur warga di sekitar pabrik industri batik itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa jurnal pendukung untuk jurnal yang saya gunakan, yaitu pertama ada dari Afrina dan kawan-kawan di 2020 tentang analisa kualitas air drainase irigasi. Selanjutnya ada Arwan dan Siahan pada 2017 itu menentukan kadar disulfide oksigen atau DO pada air sungai di daerah Butar. Nah, untuk metodologisnya sendiri yang saya pakai di sini, yang berada pada jurnal ini itu dipakai jenis penelitiannya menggunakan kualitatif, digunakan untuk analisis datanya. Pengumpulan datanya itu sendiri adalah wawancara dan observasi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data yang ada. Ada parameter uji. Nah, parameter yang diujikan ini adalah berupa suhu, pH, kekeruhan, TDS, dan DO. Diuji menggunakan alat Horiba. Lokasi sampelnya itu sendiri ada 3 titik di sungai dan 4 sampel air tanah yang diambil dari perumahan warga. Hasil pencemaran sungai Janes. Nah, berikut adalah foto yang sudah saya siapkan. Nah, itu adalah bentuk sungai Janes sendiri yang sudah tercemar. Sungai Janes ini tercemar cukup berat, melebihi standar baku mutu, yaitu PP nomor 22 tahun 2021. Kandungan COD tinggi, logam berat, dan bau menyengat dan air menghitam. Limbah industri batik ini adalah limbah rumah tangga dibuang tanpa pengolahan, dan banyak sekali hewan-hewan dan ikan-ikan yang sudah tercemar dan mati gara-gara limbah yang dibuang ke sungai ini. Nah, ini adalah analisis kualitas air Sungai Janes. Berikut adalah hasil dari kualitas air tanah warga. Parameter air tanah yaitu suhu, kekeruhan, TDS, pH, dan DO itu memenuhi standar Permenkes nomor 32 tahun 2017. Kekeruhan sampel 1 sedikit melebihi baku mutu, namun secara umum air tanah masih dalam keadaan baik. Pencemaran Sungai Janes tidak mempengaruhi kualitas air tanah warga. Jadi limbah yang dibuang ke sungai tadi hanya berdampak pada sungai itu sendiri tanpa menyebabkan kerusakan pada air tanah yang berada di rumah warga yang berada di sekitar sungai yang tercemar tersebut. Jadi air tanah itu masih bersifat cukup baik dan tidak terlalu tercemar dan bisa dikonsumsi untuk manusia. Jadi kesimpulannya, Sungai Janes tercemar berat tetapi tidak mempengaruhi kualitas air tanah warga Jayotan, dan rekomendasinya untuk saran sendiri itu adalah pemerintah tuh perlu edukasi dan memberikan sanksi tegas bagi industri pembuangan limbah. Jadi tidak melulu orang industri ini bisa semena-mena untuk membuang limbah pada lingkungan-lingkungan yang harusnya tidak dilakukan, seperti kayak di sungai, entah itu di tempat yang tidak semestinya. Jadi harus diberikan sanksi tegas agar memberikan efek jera pada pelaku-pelaku ini sendiri. Kemudian ada tindakan industri. Nah, pelaku industri sendiri itu harus membuat IPAL untuk mengurangi pencemaran, yang mana IPAL-nya adalah instalasi pengolahan air limbah, yang berarti
limbah itu harus diolah terlebih dahulu agar saat dibuang ke lingkungan itu sudah dalam kondisi baik dan tidak mencemari lingkungan yang ada. Nah, untuk penelitian lebih lanjutnya perlu kajian kadar garam air tanah dan penanaman pohon di sekitar sungai agar dapat menetralisir air yang berada di sungai tersebut. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.